Pemilik Inter Milan, Suning Group akan menerima tawaran yang memuaskan dari investor Timur Tengah untuk mengakuisisi Nerazzurri. Menurut FC Internews, Bank Investasi Amerika Serikat, Raine Group bersama dengan Goldman Sachs telah menemukan dana dari Timur Tengah yang serius untuk membeli Inter dari keluarga Sang. Laporan tersebut mengklaim jika investor yang tidak disebutkan namanya dari Timur Tengah telah siap untuk membeli Inter dari Suning. Seperti diketahui, Suning sedang berjuang untuk membayar pinjaman ke Oaktree dengan batas waktu telah ditetapkan pada 20 Mei 2024. Oleh karena itu, menjual klub bisa menjadi solusi yang tak terhindarkan bagi keluarga Sang. Suning bisa menerima tawaran menggiurkan dari grup Timur Tengah tersebut, di mana proses negosiasi dikabarkan sudah memasuki tahap lanjut. Raine Group memperkirakan bahwa tawaran tersebut akan cukup tinggi untuk memenuhi permintaan finansial Suning yang mencapai 1 miliar euro. Selain itu, laporan juga mengklaim jika pemilik Inter bersedia menurunkan tuntutannya karena batas waktu pinjaman Oaktree semakin dekat. Perlu diketahui, keluarga Sang masih harus membayar pinjaman sebesar 275 juta euro ke Oaktree pada tahun depan. Angka tersebut meningkat menjadi hampir 400 juta euro jika ditambah bunga sebesar 12%. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu sudah sepenuhnya pulih dari cedera paha dan dipastikan tersedia untuk pertandingan melawan Empoli. Seperti diketahui, Calhanoglu absen saat Inter bertandang ke markas Real Sociedad pada laga pembuka Liga Champions karena cedera. Akan tetapi, gelandang asal Turki itu sudah siap kembali beraksi di lapangan untuk laga menghadapi Empoli pada hari Minggu. Seperti yang dilaporkan Gianluca Di Marzio, Calhanoglu telah kembali berlatih bersama skuad Inter pada pagi ini di Appiano Gentile dan diperkirakan akan menjadi starter melawan Empoli. Namun pemain lain seperti Cuadrado masih berlatih secara terpisah, dan masih harus absen di laga tersebut. Cuadrado diperkirakan baru bisa bermain untuk pertandingan tengah pekan mendatang di pekan ke-6 Serie A melawan Sassuolo pada 28 September. Inzaghi berharap keduanya dapat tersedia sesegera mungkin, mengingat Calhanoglu telah membuktikan diri sebagai bagian penting di skuad Inter. Sedangkan Cuadrado adalah pemain berpengalaman yang dapat membuat perbedaan di sepanjang musim. Gelandang Inter Milan, Stefano Sensi akan segera mengatasi cederanya dan kembali ke dalam skuad Simone Inzaghi. Pemain berusia 28 tahun itu mengalami masalah otot menjelang pertandingan melawan Fiorentina beberapa minggu yang lalu. Meski awalnya berhasil mengatasinya dalam beberapa hari, namun kondisinya kemudian memburuk. Hal ini mendorong pemberhentian lagi untuk beberapa hari tambahan sebagai tindakan pencegahan. Namun menurut FC Internews, kembalinya Sensi sudah semakin dekat, di mana laporan memperkirakan sang pemain akan pulih sepenuhnya dalam waktu seminggu. Oleh karena itu, Sensi tidak akan melakukan perjalanan bersama rekan satu timnya ke Tuscany untuk pertandingan hari Minggu melawan Empoli. Sensi juga akan melewatkan pertandingan kandang pada hari Rabu depan melawan mantan klubnya Sassuolo. Sang gelandang kemungkinan besar akan kembali untuk perjalanan ke selatan pada akhir pekan depan di Salerno. Laporan menjelaskan bahwa kembalinya pemain Italia itu dari cedera bisa menjadi dorongan penting bagi pelatih Simone Inzaghi. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi dikabarkan akan terus merotasi susunan pemainnya hingga jeda internasional mendatang. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter mendapat kritik keras atas rotasi skuad yang diterapkan dalam pertandingan hari Kamis melawan Real Sociedad. Namun terlepas dari penampilan di Liga Champions yang membosankan, laporan menilai bahwa Inzaghi masih akan melakukan perubahan skuadnya hingga bulan Oktober. Nerazzurri memiliki jadwal yang relatif mudah di atas kertas dalam beberapa pekan ke depan, yang memungkinkan sang pelatih untuk mengubah susunan pemainnya. Seperti diketahui, Inter akan menghadapi Empoli yang berada di dasar klasemen pada pertandingan hari Minggu di Serie A. Tengah pekan nanti, mereka akan menjamu Sassuolo di Stadion Giuseppe Meazza. Kemudian akhir pekan depan, Inter bertandang ke selatan untuk menghadapi Salernitana, sebelum menjamu Benfica di matchday kedua Liga Champions. Laga tersebut tentu akan menjadi ujian terberat klub dalam beberapa pekan mendatang. Nerazzurri kemudian akan menjamu Bologna asuhan Thiago Motta pada 7 Oktober yang akan menjadi pertandingan terakhir sebelum jeda internasional berikutnya.
Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi akan memberikan kesempatan kepada Alexis Sanchez dan Marcus Thuram untuk menjadi starter melawan Empoli. Inzaghi memilih untuk merotasi formasi andalannya dalam pertemuan Liga Champions melawan Real Sociedad pada hari Kamis kemarin. Sang juru taktik melakukan 5 perubahan pada susunan pemain yang menghancurkan Rossoneri dalam derby Milan akhir pekan lalu. Menurut Gazzetta dello Sport, Inzaghi masih akan melakukan rotasi sekali lagi menjelang pertandingan Serie A hari Minggu di Empoli. Laga tersebut bisa menjadi peluang bagi Inzaghi untuk memberikan Sanchez debut starter secara penuh. Pemain berusia 34 tahun itu diturunkan dari bangku cadangan dan menampilkan performa yang cukup bagus saat bertandang ke Sociedad. Sanchez bisa menjadi starter bersama Marcus Thuram yang juga masuk di babak kedua melawan wakil Spanyol tersebut. Dengan demikian, Kapten Lautaro Martinez bisa beristirahat untuk pertama kalinya musim ini. Di lini tengah, Hakan Calhanoglu akan menghilangkan semua kekhawatiran cedera dan mendapatkan kembali tempatnya sebagai starter. Davide Frattesi juga bisa mendapatkan starter pertamanya di klub untuk menggantikan Nicolo Barella. Sementara Denzel Dumfries bisa duduk di bangku cadangan, dengan Matteo Darmian bermain sebagai bek sayap. Oleh karena itu, Benjamin Pavard bisa mempertahankan perannya di lini belakang untuk mendampingi Stefan de Vrij. Sedangkan Francesco Acerbi akan menggantikan Alessandro Bastoni di sisi kiri. Inter Milan dan Napoli dilaporkan sama-sama sedang mengincar bintang Genoa, Albert Gudmundsson. Sebagaimana dilansir Sport Mediaset, kedua klub tertarik merekrut pemain internasional Islandia tersebut di jendela transfer mendatang. Pemain berusia 26 tahun itu bergabung dengan Grifone pada Januari 2022 setelah menghabiskan hampir 9 tahun di Liga Belanda. Setelah kedatangannya ke Genoa, Gudmundsson mampu membantu Genoa kembali promosi ke Serie A. Gudmundsson merupakan pemain serbaguna yang bisa bermain di kedua sayap atau bahkan sebagai second striker. Sang pemain saat ini tampil bersama Matteo Retegui dalam formasi 4-4-2 di bawah asuhan pelatih Alberto Gilardino. Gudmundsson berhasil menarik perhatian beberapa klub besar Serie A di awal musim, terutama karena ia memiliki kemampuan dribbling yang cukup bagus. Sejauh ini, ia menjadi pemain yang paling banyak melakukan dribble di Serie A. Inter dan Napoli pun kepincut dengan jasa Alfred Gudmundsson. Laporan menambahkan bahwa Partenope sudah beberapa kali mencoba merekrut sang pemain di musim panas 2023. Namun, Genoa tetap menolak semua tawaran dan bersikeras untuk mempertahankannya. Gudmundsson juga telah menjadi protagonis bagi skuad senior Islandia sejak melakoni debutnya pada Januari 2017, yang mencatatkan 35 caps, dan mencetak 6 gol untuk negaranya. Gelandang Inter Milan, Stefano Sensi kembali mengalami cedera saat menjalani latihan kemarin. Menurut Sky Sport Italia, yang melaporkan bahwa Sensi telah menjalani pemeriksaan medis hari ini yang mengungkapkan adanya masalah otot pada paha kirinya. Seperti diketahui, cedera telah menjadi tema bagi Sensi selama pemain internasional Italia tersebut bermain di Inter. Mantan gelandang Sassuolo itu sebelumnya telah pulih dari cedera ringan yang membuatnya absen saat Inter mengalahkan Fiorentina sebelum jeda internasional. Fakta bahwa Sensi berhasil mencatatkan rekor kebugaran yang baik saat dipinjamkan ke Monza memberi Inter harapan untuk mengintegrasikan kembali dirinya ke dalam skuad Simone Inzaghi. Namun, tanda-tanda awal musim ini belum positif, di mana sang gelandang kembali mengalami cedera saat latihan kemarin. Tidak jelas seberapa serius cederanya, atau berapa lama waktu pemulihannya. Akan tetapi sang gelandang mungkin melewatkan satu pertandingan atau lebih, karena cedera terbarunya tersebut. Inter Milan telah menampilkan salah satu permainan terburuk mereka di bawah asuhan pelatih Simone Inzaghi ketika menghadapi Real Sociedad. Menurut Corriere dello Sport, Inzaghi membawa Inter menuju final Liga Champions edisi musim lalu. Namun kampanye Nerazzurri di kompetisi tersebut musim ini dimulai dengan catatan yang mengecewakan setelah bermain imbang melawan Sociedad. Terlepas dari hasil pertandingan, laporan menjelaskan bahwa performa Nerazzurri sebagai salah satu yang terburuk selama masa jabatan Inzaghi di klub. Sociedad lebih unggul sejak awal dan mencetak gol melalui Brais Mendes pada menit keempat.
Mereka terus menekan Inter hampir di sepanjang laga. Namun aksi heroik Yann Sommer membuat Inter tetap bertahan dalam pertandingan. Hingga pada akhirnya, Nerazzurri bangkit di 10 menit terakhir untuk mengambil inisiatif dan menyamakan kedudukan melalui Lautaro Martinez. Sumber tersebut bertanya-tanya apakah Inzaghi merasakan relaksasi di antara pasukannya yang memenangkan Derby della Madonnina. Hal ini bisa menjelaskan keputusannya dalam melakukan beberapa rotasi di starting line-up. Namun jika itu yang terjadi, maka trik tersebut tidak membuahkan hasil dikarenakan Inter sangat menderita dalam sebagian besar pertandingan. Meski demikian, laporan tersebut memuji Inter yang telah menampilkan karakter seorang juara sejati. Mereka berhasil menampilkan semangat pantang menyerah di laga yang sulit, meskipun gagal menampilkan permainan terbaiknya. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez menjelaskan dengan tepat area mana yang harus ditingkatkan timnya setelah tampil buruk melawan Real Sociedad. Nerazzurri menjalani laga sulit di San Sebastian dan hampir mengalami kekalahan pertama musim ini. Meski sukses mencetak gol, tetapi Lautaro tampak tidak puas dengan penampilan Inter dan menegaskan bahwa timnya harus berkembang secara taktik. Sang striker juga menyoroti penguasaan bola sebagai aspek lain yang harus ditingkatkan oleh La Beniamata. Kami tentu saja menunjukkan kemampuan untuk bereaksi di momen-momen sulit, dan kami telah berkembang pesat dalam hal ini. Ungkap Lautaro kepada Inter TV usai pertandingan. Namun kami juga masih harus meningkatkan level taktik dan penguasaan bola. Kami tidak dalam kondisi terbaik, maka dari itu sangat penting bagi kami untuk tidak mengalami kekalahan. Di babak pertama, kami ditekan terlalu dalam dan kesulitan mengeluarkan bola. Tetapi ketika Anda bermain setiap 3 hari, maka sulit untuk bekerja dalam latihan. Oleh karena itu, kami harus memulihkan energi dan bersiap untuk pertandingan berikutnya di Liga. Seperti diketahui, gol Lautaro ke gawang Sociedad menjadi gol ke-200 Inter di Liga Champions. Lautaro juga telah menyamai rekor Inter milik Hernan Crespo di kompetisi tersebut dan kini hanya tertinggal di belakang Adriano dan Julio Cruz. Hal itu sangat berarti bagi saya, karena saya bekerja setiap hari untuk memberikan yang terbaik. Saya berharap untuk terus seperti ini, membantu tim dan membawa kegembiraan bagi para penggemar. Tutup sang striker. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu telah menjadi sosok kunci bagi Simone Inzaghi sejak kedatangannya di klub. Mantan pemain Bayer Leverkusen itu mengalami cedera ringan pada awal pekan ini yang mengakibatkannya absen saat bertandang ke Real Sociedad. Namun demikian, Calhanoglu sangat dirindukan setelah Christian Aslani gagal tampil mengesankan. Aksi dari Aslani yang mengecewakan dalam menghadapi Sociedad telah sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya peran Calhanoglu bagi tim. Hal tersebut didukung oleh statistik menarik dari Opta Paolo yang menggambarkan peran vital sang gelandang bagi Inter. Sebagaimana diungkapkan Opta di Twitter, Inter memenangkan 68% pertandingan setiap Calhanoglu bermain sejak kedatangannya dari Rossoneri. Sebaliknya, persentase kemenangan anjlok hingga 33% dengan absennya sang pemain. Calhanoglu saat ini sedang berusaha mendapatkan kembali bentuk fisiknya yang optimal menjelang pertandingan melawan Empoli pada hari Minggu. Staf medis klub akan memantau kondisinya dengan cermat sebelum mengambil keputusan mengenai ketersediaannya di laga pekan kelima Serie A. Gelandang Inter Milan, Davide Frattesi menegaskan bahwa dirinya bukanlah seseorang yang akan membuat masalah jika tidak menjadi starter atau bahkan jika tak bermain sama sekali. Seperti diketahui, pemain asal Italia tersebut belum melakukan debut starter dengan Inter di ajang kompetitif sejak kedatangannya di musim panas 2023. Kendati demikian, ia telah memberikan kontribusi penting meski tampil dari bangku cadangan. Seperti diketahui, Frattesi sukses mencetak gol dalam derby Milan, dan menyumbang assist ketika menghadapi Real Sociedad. Membawa pulang 1 poin adalah hal yang mendasar, namun memulai musim dengan kekalahan bukanlah hal yang ideal. Ungkap Frattesi kepada Sky Sport Italia. Kami melakukannya dengan baik untuk tetap bertahan dalam permainan, dan kami juga beruntung, berkat Yann Sommer yang melakukan beberapa penyelamatan hebat. Kami tidak bisa selalu mencetak skor lebih dulu seperti yang kami lakukan di Serie A.
Terkadang kami bisa saja tertinggal, namun yang penting adalah bertahan dalam pertandingan. Bukan masalah bagi saya karena belum menjadi starter, dan semua orang mengetahuinya termasuk pelatih bahwa saya bukan orang yang membuat kekacauan jika tidak bermain. Tetapi saat saya diberi kesempatan, maka saya akan memberikan segalanya, baik dari awal maupun saat masuk dari bangku cadangan. Tutup sang gelandang.